Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah memuji dan memuja Rabbul Izzati wal Jalalah. Nikmat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan ayat yang panjang sekali, rakaat yang banyak, berdiri yang lama sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya bukan perkara yang mudah. Berdiri saking lamanya membuat kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak dengannya. Maka tentunya ibunda Aisyah yang merasa kasihan kepada Nabi, dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus beribadah sampai seperti ini? Bukankah Allah telah ampunkan dosamu? Bukankah Allah berikan kelebihan kepadamu ini dan itu?" Disebutkan kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi. Ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, afala ahabbu an akuna 'abdan syakura." Ketika Allah berikan kepadaku nikmat, dosaku diampunkan, kemudian diberikan maqam mahmuda, dibukakan pintu surga, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan ibadah yang aku lakukan ini? Artinya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi melakukan salat malam, senantiasa melakukan salat malam. Bahkan disebutkan bahwa ada namanya surat Nabi, disebut dengan surat Nabi. Surat Nabi itu ada 3, surat Muhammad, surat Al-Muzammil, surat Al-Muddathir. 3 ayat ini atau 3 surat ini disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu surat Nabi adalah surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Hendaklah kamu senantiasa bangun di pertengahan atau di akhir malam. Kemudian itu yang dilakukan oleh Nabi. Apa salah satunya? Kenapa Nabi tidak pernah meninggalkannya? Karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diberikan nikmat luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla ingin bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Dengan beribadah. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam, nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita bersama. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa bermaksiat kepada Allah kecuali dengan nikmat itu sendiri. Makanya kita lihat tidak ada orang yang bermaksiat kecuali dengan menggunakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga pada akhirnya dengan dia bermaksiat yang sesungguhnya itu adalah mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena maksiat itu tentunya banyak, dan mereka tidaklah bermaksiat kepada Allah kecuali juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita balikkan ikhwatul Islam, di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Orang yang datang disebut dengan orang-orang yang beriman, dan kalimat ini tidak lengkap kecuali dengan amalan. Karena iman tanpa amal ibarat pohon tanpa akarnya, tidak ada gunanya. Karena iman yang sesungguhnya adalah amalan. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kepada kita kesempatan datang ke Darul Iman, ke kota Madinah, maka salah satu tugas kita adalah dengan amalan untuk menghasilkan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat pendidikan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan kewajiban kita untuk selalu memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, terkhusus ketika hari Jumat. Dan esok insyaAllah adalah hari Jumat. Hari ini adalah malam Jumat, keesokan hari adalah hari Jumat, hari yang mana disunnahkan bagi kita melakukan beberapa ibadah. Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi. Kemudian juga di antara yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi.
Kemudian juga dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di hari Jumat ada suatu waktu yang mana tidak seorang hamba mengangkat kedua tangannya kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyebutkan waktu itu adalah waktu sebelum masuknya atau setelah asar. Makanya setelah asar atau hampir waktu maghrib itu adalah waktu di mana kita tidak lagi banyak berbicara, tapi curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah, karena waktu itu terutama di hari Jumat adalah waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyebutkan waktu yang diijabah itu adalah sebelum khatib naik mimbar. Makanya di antara salah satu sunnah yang dilakukan oleh mereka yang salat Jumat adalah memperbanyak salat sunat sebelum imam naik mimbar, sampai imam naik mimbar. Kemudian di sela-sela mereka salat, maka di saat itulah mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan di antara ibadah yang dianjurkan memperbanyak melakukannya di hari Jumat. Apalagi kalau kita melakukan di tanah yang haram, tanah yang barokah. Dan salah satunya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya di hari Jumat, selain daripada ibadah-ibadah yang tadi telah kita sebutkan, salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini masih berkaitan dengan sambungan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan Raudhah, yang mana Raudhah itu terletak di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan, "Inna mimbari ala tur'atin min tur'il jannah." Sesungguhnya mimbarku terdapat di pintu di antara pintu-pintu surga. Kita masih berbicara tentang mimbar Nabi yang mulia, dan kita selalu mengingatkan kepada kaum muslimin, mimbar Nabi adalah mimbar yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, dan juga akan bersama Nabi di akhirat sana. Dan salah satu lokasi mimbar yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terdapat di antara pintu-pintu surga. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena kita tahu bahwa surga itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan kita juga tahu, ikhwatul Islam, setelah kita melewati sirat, karena memang perjalanan kita itu ada di padang mahsyar. Kemudian setelahnya kita akan mizan, akan ditimbang semuanya. Kemudian setelahnya sirat. Kemudian setelah sirat ada namanya qantara. Qantara itu artinya jembatan. Tapi qantara ini lain dari yang lain. Jadi hisab itu, ikhwatul Islam, ada dua. Yang pertama hisab yang disebut dengan mizan, dan hisab itu adalah sesuatu yang paling berat. Semua yang dihisab pasti diazab, semuanya. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satu doanya, ya Allah, jadikan aku masuk surga bighairi hisabin wala adab. Di antara salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, sesungguhnya aku ingin meminta kepadamu surga bighairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Karena kalau sudah dihisab itu pasti diazab. Karena kalau sudah dihisab pasti diazab. Karena hisab itu sendiri adalah bagian daripada azab. Pengadilan di dunia, misalnya kita ada perkara, kemudian kita diadili, maka kita akan ditanya satu-satu. Itu adalah azab. Kita malu, disebutkan kepada kita semua kesalahan yang kita punya. Itu baru di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Hanya saja, ikhwatul Islam, perbezaan antara orang mukmin dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang kufar. Orang-orang mukmin, dan ini adalah sifat seorang mukmin yang harus kita latih di dunia. Di antara sifat seorang mukmin adalah orang yang selalu cepat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin.
hendaklah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perlombaan kita adalah perlomba yang hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan apa sifat mereka. Di antara salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Maka nanti baca ayat ini dan surah Al-Imran agar kita tahu. Dan salah satunya di antara sifat orang yang bertakwa, alladzina idza fa'alu, mereka apabila melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan itu sesuatu yang pasti. Melakukan kesalahan itu sesuatu yang la mahalah, tidak mungkin kita jauh darinya. Artinya wajib kita terjatuh ke dalam kesalahan, wajib. Makanya kalau kita ingin mencari orang yang tidak bersalah, kita mencari sesuatu yang mustahil. Mencari sesuatu yang tidak bersalah itu mustahil. Makanya ikhwatul Islam, di antara sifat orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahisha. Fahisha itu lebih kepada zina atau perbuatan yang keji. Walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang melakukan fahisha itu artinya kekejian, dosa besar lah kalau bahasa kitanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka yang zalim kepada dirinya. Dan semua kita zalim kepada diri kita sendiri, semuanya. Apa yang terjadi? Zakarullah, maka langsung mereka ingat kepada Allah. Kemudian ketika mereka ingat kepada Allah, maka mereka langsung beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah yang harus selalu kita lakukan di Fatul Islam. Setiap kali kita berdosa, langsung ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Setiap kali kita melakukan kesalahan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Walaupun kita akan melakukan kesalahan yang sama, tapi dengan itu pula lah kita akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya. Sehingga ikhwatul Islam, orang yang dihisab, seorang yang mukmin adalah orang yang selalu mengakui kesalahannya. Bersalah itu sesuatu yang pasti, tapi mengakui kesalahan itu adalah di antara ibadah yang mulia. Tidak semua orang yang berani mengakui kesalahannya. Kenapa kita belajar mengakui kesalahan ikhwatul Islam? Karena nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mudah kita mengakui kesalahannya. Karena nanti Allah, kita punya amalan catatan masing-masing. Kemudian dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Ketika dibacakan mulai dari kita balik sampai kita wafat, seorang mukmin apa sifatnya? Setiap kali disebutkan oleh Allah, wahai fulan, bukankah kamu dulu melakukan dosa ini? Maka setiap kali ditanya, orang ini mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya. Kemudian Allah kembali mengatakan, bukankah kamu melakukan kesalahan ini? Dia kembali mengatakan, iya ya Allah, aku melakukan kesalahan itu. Setiap kali dia ditanya oleh Allah, maka dia akan mengakuinya. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah amalan catatan dibacakan mulai dari A sampai Z, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, dan dia selalu mengatakan, iya ya Allah, aku melakukannya. Dia mengaku semuanya. Apa yang terjadi? Ketika Allah melihat hamba mengakui kesalahannya, Allah pun menutup amalan catatannya. Hari ini aku tutup semuanya dan aku ampunkan dosamu. Itulah hisab yang paling mudah. Maka hisab ini disebut dengan arad. Arad itu artinya hanya sekedar dibacakan. Karena semua kita akan dibacakan kesalahan. Makanya orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang membaca kesalahannya di dunia sebelum nanti Allah membaca kesalahannya di akhirat sana. Itu disebut dengan arad. Orang yang seperti ini ikhwatul Islam adalah orang yang mulia. Makanya selalu kita menyebutkan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Siapa yang hafal doanya? Silakan Pak. Artinya Masya Allah, sehat selalu Pak ya, panjang umur, diberikan keberkahan. Insya Allah bisa deh, Insya Allah. Tapi itu yang tua, yang muda-muda. Siapa yang hafal doanya? Tapi silakan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Apa artinya? Berikanlah kepadaku hisab yang mudah. Masya Allah, sehat selalu Pak ya, Insya Allah. Sehat selalu, insya Allah. Tapi ikhwatul Islam, makanya itu merupakan di antara salah satu doa yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk selalu membacanya. Karena hisab itu ikhwatul Islam bukan perkara yang sederhana, berat sekali. Dibacakan kesalahan kita satu-satu. Coba kadang-kadang kita pulang ke rumah. Di rumah kita itu ada ahli sejarah. Siapa ahli sejarah di rumah? Ahli sejarah, tahu kita ahli sejarah di rumah? Keluarga kita.
Paham maksudnya? Keluarga kita ahli sejarah, istri kita semuanya ahli sejarah. Artinya kalau kita melakukan satu kesalahan, itu diulang dari A sampai Z semuanya. Makanya disebut dengan ahli sejarah. Dan memang itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, coba kita pulang, kemudian tiba-tiba istri kita marah, kemudian dibacakan kesalahan kita semenjak kita menikah dengannya. Apa yang terjadi? Malunya luar biasa. Itu baru keluarga kita yang membacakannya. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan kesalahan kita satu persatu? Makanya salah satu doa yang tadi kita sebutkan di ikhwatul Islam, Allahumma hasibni hisaban yasira, atau juga ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Tidak ada yang dihisab, semuanya dihisab. Tapi yang dihisab pertama ini adalah sekedar dibacakan sahaja. Kemudian setelah dibacakan, dikala dia merasa dirinya binasa, maka di saat itulah dia menerima kabar gembira dari Allah. Apa kata Allah? Hari ini aku tutup semua kesalahanmu. Allahu Akbar. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku lupakan semuanya. Ditutup oleh Allah, maka dia pun merasa bahagia. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafikun, orang-orang kafirun, setiap kali Allah bacakan amalan catatannya, atau orang yang tidak berani mengaku kesalahannya, maka di sana pun mereka tidak akan berani mengaku kesalahannya. Allah sebutkan, wahai fulan, bukankah dulu kamu melakukan ini? Tidak ya Allah, aku tidak melakukannya. Allah tahu, Allah pun dia dustakan. Apalagi kita sebagai manusia biasa, kepada Allah pun dia berani berdusta. Setiap kali Allah bertanya, bukankah kamu melakukan kesalahan ini? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Dan dia berdusta bukan tanpa alasan, karena dia takut, dia tahu konsekuensinya, kemana dia akan pergi, atau kemana tempat dia akan kembali. Makanya dia selalu mengatakan, tidak ya Allah, tidak ya Allah, tidak ya Allah. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dikala dia berbohong, dan berbohong ini adalah kebiasaan dia di dunia. Makanya di antara salah satu yang harus kita biasakan untuk mengakui kesalahan kepada siapapun. Bahkan kepada anak-anak, kalau kita bersalah, bilang, ayah mohon maaf, ayah bersalah. Kepada keluarga, saya mohon maaf, saya bersalah. Itu bukan perkara yang mudah ya ikhwatul Islam. Itu adalah latihan bagi kita supaya nanti kita mudah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena apabila seorang hamba mengakui kesalahannya, ditutup oleh Allah dosanya. Itu hadiah yang paling indah. Tapi dikala dia memungkiri, dia tidak mau mengakuinya, apa yang terjadi? Maka itulah yang terjadi. Al-yawma nakhtimu ala, apa sambungannya? Afwahihim. Kemudian wa tukallimuna aydihim. Karena dia selalu berdusta, berbohong, dikunci mulutnya oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup. Kemudian apa yang berbicara? Maka kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Maka tangan mengatakan, wahai tangan, apa yang kamu lakukan? Tangan akan mengatakan, ya Allah, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Disebutkan semuanya. Mulutnya terkunci. Kemudian Allah bertanya kepada matanya, wahai mata, apa yang dulu kamu lakukan bersama dia? Mata menyebutkan semuanya, kaki begitu juga semuanya. Kenapa demikian? Karena dia berdusta dan berdusta. Pada akhirnya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, kami pun kunci mulutnya, karena dia selalu berdusta. Kemudian dikala dikunci ikhwatul Islam, maka semua kesalahannya dibacakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembacaan kesalahan itu ada dua. Ada orang dibacakan kesalahannya untuk sekedar menyebutkan kalau kamu salah. Ada orang yang disebutkan kesalahannya untuk menghinanya. Nah, yang kedua ini disebutkan kesalahannya untuk menghinakan dirinya. Kalau yang pertama disebutkan kesalahannya untuk menyebutkan bagaimana Allah Maha menyaksikan, mengetahui semuanya, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, itu adalah hisab, dan itu bukan perkara yang mudah. Hisab itu bagi seorang mukmin itu hanya di antara asar dengan maghrib, ringkas. Padahal coba kita bayangkan, kita akan dihisab semuanya, antrian satu persatu akan ditanya oleh Allah. Bagi seorang mukmin itu singkat sekali antara asar dengan maghrib. Tapi bagi seorang yang ingkar kepada Allah, hisaban asira, hisab yang sangat berat sekali. Belum lagi nanti dia akan dipermalukan di depan orang lain. Karena kesalahan kalau kita yang tahu. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada, ini bukan anjuran untuk melakukan kesalahan, ya tidak. Kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah melakukan kesalahan, karena ada manusia itu ikhwatul Islam, setiap kita itu diuji oleh Allah melakukan kesalahan. Ada orang yang rajin sholatnya, tapi dia mulutnya sulit untuk ditutup. Ada orang yang rajin, misalnya rajin bersedekah, tapi ghibah itu nggak pernah putus. Artinya setiap kita itu punya kesalahan yang setiap kita menyadari bahwa setiap kita itu ada ujian kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada ujian dari Allah berbentuk kesalahan yang sulit bagi kita meninggalkannya,
Tentunya selalu kita berusaha meninggalkannya minimal, maka kita sembunyikan dan jangan sampai diketahui oleh orang lain. Bisa dipahami? Supaya nanti kesalahan yang kita lakukan tidak dicontoh oleh orang lain. Karena nanti kalau dicontoh oleh orang lain itu mulai bahaya. Makanya Nabi menyebutkan, ummati kullu ummati mu'afa. Umatku semuanya pasti mereka dimaafkan, kecuali mereka yang sudah mulai berani mengungkapkan kesalahan yang mereka lakukan. Artinya sudah mulai terang-terangan melakukan dosa. Dan itu di zaman kita, ikhwatul Islam. Ada orang yang sulit melakukan atau meninggalkan suatu dosa, tapi dia berani menutupnya, maka harapan dia untuk diterima, dimaafkan oleh Allah masih banyak. Tapi kalau sudah mulai berani menampakkan dosa secara terang-terangan, maka itu adalah alamat orang yang susah bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala dia menyembunyikan, dia sadar kalau itu adalah kesalahan. Tapi kalau sudah ditampakkan, dia tidak lagi tahu kalau itu adalah kesalahan. Makanya Nabi menyebutkan, umatku senantiasa dimaafkan oleh Allah selama mereka berusaha menyembunyikan kesalahan dan dosanya. Artinya setiap kita punya kesalahan dan dosa, kalau kita diuji oleh Allah dengan suatu kesalahan, dua kesalahan, maka minimal kita sembunyikan, jangan ditampakkan kepada orang lain, supaya nanti kita selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, orang-orang mukmin tadi kita menyebutkan hisabnya mudah. Sedangkan orang-orang kufar, mereka betul-betul sulit, hisaban asira, hisab yang dipersulit oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah dihisab itu ikhwatul Islam, maka ada namanya sirat. Setelah dihisab ada namanya sirat. Atau setelah hisab ada namanya mizan. Mizan itu artinya timbangan. Semuanya akan ditimbang. Amalan ini, amalan yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, nanti akan berbentuk sehingga bisa ditimbang. Jadi amalan yang kita lakukan itu adalah nanti akan berbentuk. Sekarang sholat kita tidak nampak mana sholat kita, mana puasa kita, mana umrah kita tidak melihatnya. Tapi nanti di akhirat akan bisa dilihat. Bukan hanya di akhirat ikhwatul Islam, bahkan di alam barzakh pun kita akan melihat amalan yang kita lakukan. Bukan hanya di alam barzakh, sebelum kita meninggal pun kita akan melihat amalan kita. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, ketika Nabi menyebutkan, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak suka berjumpa dengannya. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mau berjumpa dengan Allah? Tidak ada yang mau. Artinya siapa di antara kita yang mau mati? Itu adalah fitrah manusia. Tidak ada di antara kita yang mau mati. Semua kita pasti berusaha untuk lari dari kematian. Makanya kalau kita sakit, kita berobat, kita olahraga, kita melakukan segala sesuatu yang bisa membuat badan kita sehat, karena kita takut mati. Dan takut mati itu biasa. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mengatakan hadis ini, maka Aisyah mengatakan, siapa di antara kita yang mau mati? Apa kata Nabi? Bukan demikian artinya, wahai Ibnu Khattab, wahai Ibnu Siddiq. Artinya adalah ketika seseorang tidak lagi bisa beramal, ketika seseorang sudah berbaring di atas kasurnya, tidak lagi bisa bergerak, tinggal menunggu detik-detik kematian, maka di saat itulah datang sholatnya, datang puasanya, datang zakatnya, datang semua kebaikan yang pernah dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika datang kebaikannya, maka dia merasa kuat bahagia. Dan dikala datang kebaikan, tentu dia melihatnya. Jadi sholat itu sudah mulai dilihat di dunia. Kapan? Sebelum kita meninggal, kalau kita termasuk ahlinya. Artinya orang yang betul-betul menjaganya. Begitu juga puasa. Makanya ibadah yang kita lakukan itu ikhwatul Islam, nanti pertama kali kita akan menerima sebelum kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah bonus dari Allah. Sehingga ketika kita melihat semua amalan yang kita lakukan datang, maka kita akan bahagia. Karena kita sedang sakit, tidak bisa lagi beribadah. Kemudian tiba-tiba datang amalan ini mengunjungi kita, melihatnya. Kemudian dikala amalan datang kita bahagia. Dikala bahagia, di saat itulah dia pun berharap kepada Allah. Di saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah. Kemudian dikala dia sedang bahagia, maka datang malaikat mencabut nyawanya dalam keadaan bahagia, karena ditemani oleh amalan-amalannya. Kemudian setelah dia wafat di ikhwatul Islam, amalan yang tadi datang ketika dia dimasukkan ke dalam barzakh, maka juga datang dikala dimasukkan di perkuburan. Dan dimasukkan di perkuburan itu ikhwatul Islam, semua kita akan dihimpit oleh perkuburan, semuanya tanpa terkecuali. Karena kalau ada yang selamat, maka Sa'ad akan selamat darinya. Sa'ad ini siapa? Kenapa Nabi menyebutkan Sa'ad akan selamat darinya? Sa'ad ini ikhwatul Islam, ketika dia meninggal, arasy Allah bergoyang, bergoncang dengannya.
saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi menyebutkan kalau ada di antara kita yang selamat, maka yang selamat itu adalah Sa'ad akan selamat. Tapi artinya tidak ada yang selamat. Semua kita akan dihimpit dalam perkuburan tanpa terkecuali. Hanya saja perbezaannya, orang yang beriman mereka dihimpit di perkuburan ibarat seorang ibu yang memeluk anaknya. Bagaimana kalau kita memeluk anak, atau ibu memeluk anak, atau ayah memeluk anak? Semakin dipeluk erat, semakin bahagia, semakin merasakan kehangatan. Itu kalau seorang mukmin. Begitulah nanti dihimpit di perkuburan ibarat orang tua yang merangkul anaknya. Tapi kalau seorang yang tidak mukmin, yang munafikun, yang fasikun, yang kafirun, ketika dihimpit di perkuburan maka akan hancur tulang belulangnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berada di perkuburan, maka baru saja kita berbaring di sana setelah ditanya oleh malaikat tentunya, maka tiba-tiba datang amalan yang kita lakukan. Datang orang yang indah, wangi. Kemudian kita pun bertanya, kamu ini siapa? Wajahmu yang indah, baumu yang wangi, kamu ini siapa? Dia pun mengatakan, ana amalukas salih, aku ini adalah amalanmu. Maka di saat itulah dikala dia mendengarkan aku amalanmu dan aku akan menemanimu, maka di saat itulah dia mengatakan, ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah cepat-cepatlah terjadi hari kiamat. Karena dia tahu dia akan mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak demikian, datang juga amalannya tapi baunya busuk, rupanya buruk, sehingga dia bertanya, kamu siapa? Baumu yang busuk, kamu yang buruk, kamu ini siapa? Dia pun mengatakan, aku ini amalanmu, aku amalanmu. Maka di saat amalannya, tidak mungkin dia berani di sana selama-lamanya. Dia pun mengatakan, kalau di perkuburan saja sudah demikian keadaannya, bagaimana di hari akhirat? Maka dia pun berdoa, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat, karena dia tahu apa konsekuensinya. Makanya kita membacakan hadis-hadis berkaitan dengan ini, ikhwan Islam, tujuannya untuk kita bersama, bahwa mau tidak mau kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita akan selalu bersama kita mulai sebelum kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwan Islam, nah amalan ini pun nanti akan bertemu dengan kita dikala ada mizan. Di mizan itu amalan yang kita lakukan, salat ini, puasa ini, ibadah ini, umrah ini, haji ini, semuanya akan ditimbang oleh Allah. Bagaimana caranya? Karena dia akan berbentuk. Sekarang kita tidak melihatnya, tapi nanti diperlihatkan oleh Allah kepada hambanya. Kemudian setelahnya yang pertama ditimbang atau adalah amalannya. Kemudian catatan amalannya juga ditimbang. Di samping yang ditimbang amalannya, catatan amalannya juga ditimbang. Kemudian orang-orangnya pun akan ditimbang, kita pun akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada orang yang badannya besar, kemudian tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah larangan ya, yang berbadan besar untuk dikuruskan sedikit. Artinya ikhwan Islam, karena memang itu merupakan di antara salah satu isyarat dari Nabi SAW agar nanti kita hidup sehat sebagaimana yang lainnya. Terlepas daripada itu semua, bahwa yang ditimbang itu ketiga-tiganya, amalan ditimbang, catatan ditimbang, kita pun akan ikut ditimbang. Kemudian setelah mizan, apa yang terjadi? Baru yang namanya sirat. Sirat itu artinya jembatan. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Tapi itu adalah sirat, titian kalau bahasa kitanya. Sirat itu artinya titian. Nah, titian ini ikhwatul Islam juga tergantung bagaimana amalan yang kita lakukan. Karena orang wa in minkum illa wariduha, tidak ada satupun dari kalian yang beriman kepada Allah kecuali akan melewatinya. Berarti yang tidak beriman tidak melewatinya, karena tidak ada gunanya. Orang yang tidak beriman dihisab dan ditimbang bukan untuk memperlihat amalan kebaikannya, bukan. Ingat baik-baik ikhwatul Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah sebaik apapun mereka di dunia, maka Allah sudah memberikan balasan di dunia, selesai. Di akhirat mereka tidak punya kebaikan. Ini kaedah yang disebut oleh Nabi SAW. Makanya kaedah orang yang sebaik apapun tapi mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak baik namanya. Makanya selalu kita mengatakan ikhwatul Islam, amal saleh, amal yang paling saleh atau amal saleh itu apa? Siapa yang tahu amal saleh itu apa? Amal saleh yang paling saleh. Apa amal saleh yang paling saleh? Apa amal saleh yang paling saleh? Siapa yang tahu? Kita selalu berkata, ya. Apa? Masya Allah, hafizakumullah. Bisa di
Makanya Masya Allah, kita Masya Allah, syakarallahu lakum khairan Allah. Amalan yang paling soleh itu adalah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah yang paling soleh. Iman itu, Rabbana innana amanna, apa sambungannya? Faghfir lana. Iman itu modal utama, dan itulah amalan soleh yang paling soleh yang pertama. Kemudian itu amal soleh. Kejahatan yang paling jahat apa? Kejahatan yang paling jahat apa? Semua kita tahu. Siapa yang bisa memberitahukan apa alasannya kalau syirik adalah kejahatan yang paling jahat? Apa nak? Apa alasannya? Ya Ustaz tahu, dia itu kesyirikan adalah mempersekutukan Allah. Tapi apa alasannya? Apa ayatnya? Apa dalilnya? Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik, Masya Allah. Masya Allah, sehat selalu nak ya. Mereka jadi anak soleh, semoga jadi ulama ya. Amin ya Rabbal. Sesungguhnya kejahatan yang paling jahat itu adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Makanya orang yang mensyirikkan kepada Allah, orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak ada yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bisa dipahami? Karena Allah menyebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Artinya kejahatan yang paling jahat adalah kesyirikan. Makanya ikhwan Islam, tidak ada gunanya orang yang melakukan kebaikan kalau mereka tidak mentauhidkan Allah, karena mereka tidak melakukan amal saleh. Amal saleh yang paling saleh adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejahatan yang paling jahat adalah inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berbuat baik ikhwan Islam, orang yang berbuat baik tapi mereka tidak beriman kepada Allah, hilang haba'an manthura, sia-sia amalan kebaikannya. Allah bukan berarti tidak menggantinya, tapi diganti di dunia. Di dunia mereka sudah mendapatkannya. Makanya kita perhatikan kenapa jangan lagi ada yang bertanya, Ustaz kita lihat orang-orang Islam ini miskin-miskin, yang kaya itu semuanya bukan muslim. Itu ganti dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita mau diganti di dunia atau di akhirat? Dunia atau di akhirat? Kalau saya dua-duanya. Di dunia juga, di akhirat. Makanya itu doa Rabbana atina fid dunya. Jangan mau satu-satu, harus dua-duanya. Di dunia diberikan kebaikan, di akhirat juga diberikan kebaikan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya ikhwan Islam, makanya jangan ada yang bertanya kenapa kita lihat orang miskin itu, orang Islam keren, miskin seperti ini. Karena memang Allah memberikan dunia itu kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu balasan Allah untuk dia, sehingga nanti dikala dia dibangkitkan di akhirat tidak ada kebaikannya satupun. Makanya sirat itu tidak dilewati kecuali oleh orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka yang tidak mengucapkannya tidak akan melewati sirat. Kenapa demikian? Karena di bawah sirat itu ada yang namanya jahannam. Jahannam itu disebut dengan jahannam karena apinya yang membakar satu dengan yang lainnya. Maka disebut dengan jahannam, saling membakar, antara dia saling membakar. Bagaimana dengan orang yang masukkan ke dalamnya? Makanya orang yang tidak beriman, mereka tidak melewatinya, langsung masuk ke bawah. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan melewatinya. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melewati sirat. Dan di antara salah satu ibadah untuk melewati sirat ikhwan Islam, selalu kita sebutkan nasihat Imam Syafi'i. Aku mengenal sirat, aku takut dengannya, aku takut termasuk orang-orang yang gagal melewatinya. Maka aku dapatkan tidak ada ibadah yang paling mudah atau yang paling memberikan kemudahan bagi kita melewati sirat kecuali dua. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah. Puasa bukan puasa wajib ya. Puasa itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu tidak ada pilihan. Makanya setiap keutamaan yang disebutkan, misalnya orang yang berpuasa akan mendapatkan pintu rayyan, itu bukan untuk puasa wajib. Kalau wajib semua kita wajib melakukannya, tapi untuk yang melakukan puasa yang tidak wajib. Bisa dipahami? Karena itu bukan, kalau yang wajib tidak ada pilihan, wajib bagi kita melakukannya. Tapi kalau yang sunnah kita ada pilihan, bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Makanya salah satunya adalah sirat, bagaimana kita bisa memudah atau mudah melewatinya. Ini nasihat Imam Syafi'i. Yang pertama dengan puasa, puasa sunnah tentunya. Yang kedua dengan sedekah, sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu adalah hak orang lain. Kalau kita tidak keluarkan, kita zalim namanya. Tapi yang sunnah itu baru punya kita. Maka disebut dengan sedekah. Sedekah itu diambil dari kata-kata sidqun.
Siddiqun itu artinya orang yang jujur dari dalam hatinya ingin membantu saudaranya. Dan itu merupakan di antara amalan yang memudahkan kita melewati sirat. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi menjelaskan bagaimana orang melewati sirat dengan berbagai macam keadaan. Ada yang selamat namun tubuhnya biasa-biasa, sehat, selamat. Ada yang selamat namun sudah terpisah daging dengan tulangnya. Ada juga yang tidak selamat, merangkak ujung-ujungnya sampai di bawah neraka jahanam, tapi dia tetap beriman kepada Allah. Banyak macamnya. Kemudian setelah sirat, maka ada yang namanya qantara. Inilah kita bicara tentang qantara. Qantara itu ikhwatul Islam juga disebut dengan jembatan, dan ini hisab yang berikutnya. Jadi hisab itu ada dua. Ada hisab yang mana hisab ini penentuan surga atau neraka. Kalau hisab yang kedua yang disebut dengan qantara, itu bukan hisab antara surga dengan neraka. Semuanya pasti masuk surga. Jadi kalau sudah melewati sirat ikhwatul Islam, kita belum langsung masuk dalam surga. Ada lagi yang namanya hisab yang kedua. Tapi hisab yang kedua ini adalah hisab yang mana tidak boleh satu pun masuk ke dalam surga kecuali mereka yang suci dan bersih hatinya dari semuanya. Bahkan hewan-hewan pun ikhwatul Islam di sana dihisabnya. Makanya hisab para hewan itu bukan yang pertama tapi yang kedua. Misalnya ada kambing yang mereka, misalnya kambing, beradu kambing. Kalau beradu kita mengadunya, tapi kalau kambing apa namanya? Pokoknya kambing bertengkar lah kalau bahasa kitanya. Kalau kambing ini bertengkar ikhwatul Islam, yang satu punya tanduk, yang satu tidak punya tanduk. Tentu yang tidak punya tanduk kalah, maka nanti akan dihisab oleh Allah. Yang tadi punya tanduk tidak punya tanduk, yang tadi tidak punya tanduk ada tanduknya. Kemudian mereka beradu lagi, kemudian nanti dia menang lagi, selesai. Setelah itu semuanya menjadi tanah. Sedangkan kita demikian juga, masih ada kesal-kesal misalnya, masih ada kesal kepada kawan, kepada adik, kepada saudara misalnya. Nah, kekesalan ini semuanya dihilangkan, diselesaikan di sana. Sehingga setelah selesai semuanya tidak ada lagi yang tersisa, maka di saat itulah surga, karena surga tidak menerima kecuali mereka yang bersih hatinya. Surga tidak menerima tamu kecuali mereka yang bersih hatinya. Maka kenapa kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban salima illa man atallaha biqalbin salim. Dan di antara salah satu doa yang dibaca ikhwatul Islam, doa ini illa man atallaha biqalbin salim, itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi mengatakan kalimat yang sama, Allahumma inni as'aluka qalban salima, karena tidak akan masuk surga mereka yang tidak sehat hatinya. Makanya di dunia kita berlatih tidak iri, berlatih tidak cemburu, artinya sesuatu yang diharamkan, berlatih tidak dengki, artinya berlatih, bukan berarti tidak, tapi latihan, supaya nanti kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ucapkanlah doa ini senantiasa ikhwatul Islam. Kemudian setelah qantara, maka selesai, kita pun masuk ke dalam surga. Atau kita pun akan datang ke dalam surga atau datang ke surga. Dikala kita sampai di depan surga ikhwatul Islam, di mana Nabi? Maka inilah hadisnya. Inna mimbari ala tur'atin min tur'il jannah, wa ma baina mimbari wa hujrati rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya mimbarku, mimbar yang itu merupakan batasan dari rawdah. Mimbar Nabi ini, kemarin mimbar Nabi berada di telaga Nabi. Jadi artinya mimbar ini akan selalu menemani Nabi SAW di akhirat. Dan salah satu lokasinya, tempatnya adalah di depan pintu surga. Karena dikala kita sampai di surga, tidak ada satupun yang masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satupun di antara umat manusia, kecuali untuk baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Maka kita selalu membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nanti orang-orang yang ingkar, yang kufar akan diseret berombongan. Jadi bukan satu-satu, berombongan sampai ke dalam neraka. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di neraka. Hatta idza ja'uha, apa sambungannya? Hatta idza ja'uha futihat, dikala mereka sampai di neraka langsung terbuka. Tidak ada mukadimahnya, tidak ada hisab-hisabnya, langsung masuk tanpa menunggu antrian, masuk semuanya. Itu kalau di neraka. Kalau di surga ayatnya agak mirip, tapi Allah menyebutkan wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha
Wa, ada kalimat waw di sana. Wa futihat, bukan futihat tapi wa futihat. Artinya apa? Tidak langsung dibuka, tapi ada jeda. Karena kalimat waw itu artinya ada pemisah. Dikala mereka digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikala mereka sampai di pintu surga, baru dibukakan. Kapan baru ini? Setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Nabi? Ini dia. Inna mimbari ala turatin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbarku terdapat di pintu di antara pintu-pintu surga, karena dia akan selalu menemani baginda Nabi yang mulia. Kemudian pada akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itulah malaikat yang menjaga surga pun bertanya, aku dilarang oleh Allah membuka pintu ini. Maka Nabi mengatakan, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Kemudian dikala mendengarkan kalimat Muhammad, bika umirtu, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini untukmu. Kemudian dibuka. Setelah dibuka ikhwatul Islam, apakah penduduk surga masuk surga? Belum. Jadi masuk surga itu butuh proses yang panjang sampai kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya baru diizinkan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi? Maka Nabi mengantarkan umatnya satu-satu. Makanya orang yang paling sibuk di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengantarkan kita ke dalam surga. Setelah kita masuk ke dalam surga, apakah selesai tugas Nabi? Belum. Nabi kembali meminta kepada Allah, ya Allah, angkat derajat umatku yang ada di dalam surga. Itulah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup masuk surga. Kalau kita masuk surga selesai, tapi tidak demikian bagi Nabi. Setelah kita masuk surga, kemudian Nabi berdoa lagi, angkat derajat umatku, maka diangkat lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disitulah bersatu antara anak dengan orang tuanya, antara kawan dengan kawannya, antara orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi antara anak dengan orang tua, orang tuanya tinggi, anaknya biasa saja, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Ada lagi teman, kita berteman, makanya Imam Syafi'i juga kembali memberikan nasihat ikhwatul Islam, carilah teman-teman yang saleh di dunia, karena mereka akan memberikan syafaat di akhirat sana. Wajib bagi kita untuk menjadikan teman kita orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu manfaatnya bukan di dunia, di akhirat juga memberikan manfaat kepada sesama. Salah satunya mereka akan dikumpulkan karena orang-orang saleh, mereka masuk surga. Kemudian mereka bertanya, mana kawan kita yang dulu, mana? Kemudian mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, mana kawan kami? Kami dulu sama salat, sama puasa, sama beribadah, tapi kami tidak melihatnya. Apa kata Allah? Kawan kalian di neraka. Maka mereka mengatakan, ya Allah, rasanya tidak sempurna, rasanya kurang kawan kami ini. Kalau kita nongkrong biasanya ngumpul, kalau kurang satu kita cari-cari. Dan seperti itu juga di akhirat. Ya Allah, rasanya kurang, teman kami mana? Kemudian apa yang terjadi? Mereka dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, diangkat derajatnya bersama kawannya ini untuk kebahagiaan kawan ini. Itu bukan sembarangan ya ikhwatul Islam. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka diangkat derajatnya, Nabi pun bukan selesai tugasnya, masih banyak umat Nabi yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah di dalam neraka ini Pak Lisan nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, karena waktu tidak mungkin mencukupkan bagi kita menerangkannya. Tapi yang ingin kami sampaikan Pak Lisan, Nabi senantiasa ditemani oleh mimbarnya, mimbar Nabi. Jadi berbicara tentang mimbar Nabi adalah pembicaraan tentang dunia dan akhirat. Mimbar Nabi itu adalah mimbar yang luar biasa. Mimbar Nabi tidak ada lagi di dunia, tapi mimbar Nabi akan selalu bersama Nabi dan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini ya? Ada yang tidak jelas? Ada yang bertanya? Silakan Pak. Apa? Tidak ada kesedihan. Tadi Ikhwatul Islam, ini pertanyaan yang berat ya, tapi harus dijawab ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga seluruh keluarga kita. Tidak ada di antara kita kecuali dikumpulkan oleh Allah di dalam surga. Ada seorang anak, dia masuk Islam. Tiba-tiba ternyata ibunya bukan muslim. Bisa dipahami? Tiba-tiba ibunya bukan muslim. Berarti nanti di dalam surga dia ingat ibunya. Kan seperti itu pertanyaannya, dia sedih. Padahal di dalam surga tidak ada kesedihan. Betul tidak pertanyaannya? Betul itu adalah Islam. Tapi kejadian yang pertanyaan ini bukan pertanyaan yang pertama, sudah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Ketika seseorang masuk ke dalam surga,
mereka dihilangkan darinya apapun yang akan membuat mereka sedih. Mereka tidak akan lagi ingat kepada ibunya kalau seandainya ibunya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan hilangkan ingatan tersebut. Bisa tidak bagi Allah menghilangkan ingatannya? Mudah sekali. Jadi artinya ya kuatul Islam, apapun yang kita inginkan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Tapi kadang-kadang keinginan kita itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita. Kita baca Quran 1 ayat 2 ayat, maunya 72 bidadari. Contoh misalnya. Ini contoh saja ya. Karena tentunya kita masuk surga karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang pasti. Tapi amalan juga ada menentukan. Misalnya amalan kita seperti ini, maka diberikan oleh Allah sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Tapi bukan satu-satunya amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ketika kita masuk surga tapi kita biasa-biasa saja, maka keinginan kita itu ada batasannya tanpa kita mengetahuinya, dan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan takut. Tidak akan ada kesedihan. Apapun yang kita inginkan akan kita dapatkan. Yang menjadi masalah kita termasuk penduduk surga atau tidak. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya pertanyaan ini lebih bagus ya menurut kami. Iya, mungkin kesedihan dunia, tapi yang terpenting itu kita termasuk penduduk surga atau tidak. Karena kalau sudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan hilang. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama perkaranya, pertanyaannya juga sama. Siapa di antara kita yang tidak sedih? Dia masuk surga, kemudian ternyata ada keluarganya yang mungkin tidak beriman kepada Allah. Maka tentunya mereka tidak akan bersama di sana. Tapi kesedihan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan. Jadi jangan kita, ini kan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita apa? Berdoa, berusaha supaya kita masuk surga. Pekerjaan Allah bagaimana? Maka itu urusan Allah. Artinya, apakah nanti saya akan sedih? Itu bukan urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang ada dalam surga jangan pernah kita tanya bagaimana nanti seperti ini, bagaimana nanti seperti ini. Yang kita fokuskan bagaimana kita masuk ke dalam, itu yang harus kita fokuskan. Karena memang Allah menyebutkan la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya akan apa yang Allah lakukan, tapi kalian yang ditanya apa yang sudah kalian lakukan. Sudahkah kalian melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kalian masuk dalam surga atau belum? Sedangkan ketika kalian masuk surga, nanti ada ini, ada itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jelas Pak ya. Masya Allah, ikhwan Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah. Pertanyaannya cukup satu saja karena waktu kita tidak mencukupi lagi. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita selalu mencari apa amalan-amalan yang mudah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu jawabannya ikhwan Islam adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan jika kita berada di tanah haram ini. Semua ibadah yang ada di tanah haram ini ikhwan Islam adalah bonus dari Allah agar kita mudah masuk ke dalam surga. Makanya kalau ada orang yang datang ke tanah haram kemudian tidak masuk, tidak menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga, maka itulah kerugian yang sesungguhnya. Sehingga dikala kita berada di tanah haram ikhwan Islam, ajang kita berlomba-lomba mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan dengan mudah, siapapun di antara kaum muslimin yang meminta surga 3 kali setiap harinya kepada Allah, maka surga akan berbicara, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Siapapun yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam satu hari, neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari diriku. Pertanyaannya, apakah pernah kita melewati hari dan kita tidak meminta surga kepada Allah, dan kita tidak berlindung dari api neraka Allah? Iya, itulah yang kita lakukan. Karena di antara sifat kita adalah lalai. Sifat kita ini adalah lalai. Padahal cuma 3 kali, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga. Sebenarnya mudah, tapi karena kelalaian kita, maka itulah gunanya. Kenapa kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, kemudian selalu mendengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian selalu mendengarkan majelis-majelis ilmu, tujuannya untuk kembali mengingatkan. Dan salah satunya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan salah satunya adalah belajar agama dimanapun, selama itu dilakukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, atau Nabi mengatakan, hum qaumun la yashqa bihim jalis. Siapapun yang ada di sana, walaupun hanya sekedar duduk, nongkrong, bahkan mengobrol, bahkan berdiri, tidak masuk semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang datang ke majelis ilmu hanya sekedar main handphone. Ini bukan nuduh ya, tapi contoh. Ada orang yang sekedar duduk ke majelis taklim, hanya sekedar duduk saja. Bahkan ada orang yang sekedar lewat,
Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, orang yang lewat itu diampunkan atau tidak? Apa jawaban Allah? Hum qaumul la yashqa bihim jalil. Semuanya diampunkan dosanya. Makanya yang penting itu duduknya. Ilmu dapat atau tidak itu urusan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله